Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 1591. Inilah Taichu yang kukenal. Xiao Chen menepuk bahu Taichu, dan waktu seakan kembali ke masa lalu. Ada masalah lain. Kata Taichu, Kaisar Tian pernah berkata bahwa kultivasi bukan hanya tentang menambah waktu untuk mencapai hasil. Alam abadimu belum sempurna, Dao Agung belum sempurna, dan jalan surgawi sudah rusak. Tinggal di sini selama 5.000 tahun mungkin tidak sebaik berkultivasi di luar selama 100 tahun. Tentu saja, langkah selanjutnya adalah menyelesaikan masalah ini. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Taichu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, bagaimana kalau kita mengambil semua aturan Dao surgawi dan asal-usul Dao Agung dari alam dewa? Taichu, kalau asal-usul Dao yang agung dan peraturan surga dari alam dewa disingkirkan, bukankah alam dewa akan hancur? Hal semacam ini pasti sulit dilakukan bahkan oleh dewa, bukan? Saat itu, aku sempat menyatu dengan Dao surgawi dan Dao agung alam dewa, menggunakan tubuhku untuk menyempurnakan asal-usul Dao agung. Selama periode itu, aku juga menerima cukup banyak masukan. Jika aku ingin mengekstrak asal-usul Dao agung dan aturan-aturan Dao surgawi, itu tidaklah sulit. Ini tidak ada hubungannya dengan tingkat kekuatan, tetapi hanya aku yang bisa melakukannya, kata Xiao Chen dengan heran. Taichu terdiam setelah mendengar ini, dan setelah beberapa lama dia bertanya, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Tentu saja, aku tidak peduli apakah alam dewa hancur atau tidak. Kata Xiao Chen. Tetapi, Taichu tampaknya merasa ada sesuatu yang salah. Haha, aku cuma bercanda. Kau pikir aku ini siapa? Xiao Chen terkekeh. Memang benar aku telah menyempurnakan asal-usul Dao Agung Alam Dewa, tapi rasanya seperti memberikan sesuatu. Aku tak punya nyali untuk mengambilnya kembali. Mendengar ini, Taichu diam-diam menghela napas lega. Kaisar Xiao tetaplah Kaisar Xiao. Mengapa harus menjadi kaisar? Dia melindungi perdamaian dunia dan dihormati oleh semua makhluk hidup. Dia maha kuasa. Xiao Chen pernah menjadi kaisar dunia peri. Ia hampir sendirian memadamkan kekacauan dan melindungi ratusan juta orang. Mungkin situasinya sekarang berbeda, dan melindungi rakyat jelata tidaklah realistis, tetapi Xiao Chen punya prinsip dasar. Jika aturan surga di dunia dewa dan asal-usul Dao Agung dicabut, maka seluruh dunia dewa akan hancur dan menjadi tanah tandus, dan semua makhluk hidup di dunia dewa akan menderita kerusakan yang tak terkira. Hal jahat semacam ini telah menyentuh batas kemampuan Xiao Chen, dan dia tidak akan pernah melakukannya. Kalau kau tidak menggunakan metode ini, apa yang akan kau lakukan? Taichu tidak mengerti apa yang dikatakan Xiao Chen. Jika aku tidak bisa menggambar dari alam dewa, aku hanya bisa menciptakannya sendiri. Xiao Chen mendesah. Menciptakannya sendiri. Taichu awalnya tidak mengerti. 5.000 tahun, ingatlah janji yang kita buat. Sambil berbicara, Xiao Chen merentangkan tangannya, dan kekuatan suci di tubuhnya meledak, berkobar dengan api. Seluruh tubuhnya tampak hancur, dan tubuh fisiknya musnah. Xiao Chen. Ye Yufei menjadi pucat karena ketakutan saat melihat pemandangan ini. Apa yang akan dia lakukan? Yang lain juga terkejut. Xiao Chen setara dengan menghancurkan dirinya sendiri, meninggalkan tubuh fisiknya dan berubah menjadi bola cahaya yang melayang di udara. Kemudian, cahaya itu berevolusi menjadi totem Tai Chi, satu hitam dan satu putih, satu yin dan satu yang, seperti dualitas Tao, menerangi dunia abadi. Ini jelas merupakan perwujudan seni kreasi Hongmeng. Xiao Chen meninggalkan tubuh fisiknya untuk sementara, dan seni penciptaan Hongmeng berkembang hingga titik ekstrim, menggunakan jiwanya sendiri untuk bertransformasi menjadi jalan surga, jalan agung, aturan, dan segala hal. Dalam sekejap, semua orang yang hadir merasakan suatu kondisi pikiran yang tidak dapat dijelaskan, ranah pikiran mereka mengendur, dan kultivasi mereka meningkat luar biasa. Ini, di Tian dan Yan Huang tampak ngeri. Dia telah menyatu dengan alam abadi, mengembangkan jalan surga dan jalan agung, dan membantu kita berlatih. Hati Taichu bergejolak. Ia kagum dengan kemampuan Xiao Chen, sekaligus mengagumi keluasan wawasan Xiao Chen. Semuanya, Xiao Chen tidak akan mati. Sekalipun kita tak bisa melihatnya, dia ada di mana-mana dan akan selalu bersama kita. Taichu berseru lantang kepada semua orang di alam abadi, yang perlu kita lakukan adalah memanfaatkan 5.000 tahun ini dan memenuhi harapan serta usaha kerasnya. Baiklah, mari kita bekerja sama. Semua orang juga mengerti maksud Xiao Chen. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bekerja keras untuk meningkatkan diri dan tidak membuang-buang waktu sedetik pun. Di sebelah utara alam dewa, di puncak yang terpencil, seorang wanita bagaikan peri berpakaian putih memanjat untuk melihat keluar dan tiba-tiba memperlihatkan senyuman yang tak dapat dijelaskan. Ling Huyu, kau tidak akan melakukan itu, kan? Kau kan putra klan Dewa Gagak Emas, kenapa kau malah mengikutiku seharian, bukannya melakukan pekerjaanmu? Di belakang wanita berpakaian putih itu, seorang pemuda yang tegas mengikutinya dari dekat, tak pernah meninggalkan sisinya, seolah-olah hendak mengikutinya kemanapun ia pergi. Kedua orang itu tidak lain adalah Dewi Merak Kong Yunxin dan putra Dewa Gagak Emas Ling Huyu. Setelah Ling Huyu menyelamatkan Kong Yunxin di rumah lelang peakok, keduanya pada dasarnya tidak pernah terpisah. Tentu saja Kong Yunxin ingin menyingkirkan Ling Huyu, tetapi Ling Huyu sangat gigih dan menolak pergi sampai dia bertanya apa yang ingin dia ketahui. Dia akan mengikuti Kong Yunxin sampai dia mengatakan sesuatu. Dia tidak melakukan apapun kecuali hanya mengikuti sampai Kong Yunxin bosan.
Kong Yunxin, kau sekarang anjing yang tersesat. Klan Merak sudah menyerah padamu. Jika mereka tahu kau belum mati, aku khawatir mereka akan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan membunuhmu. Dan kelompok Xiao Chen dan Leng Wulei juga tidak akan membiarkanmu pergi. Mereka ingin membunuhmu secepat mungkin, kata Ling Huyu dingin. Jadi, apa yang ingin kau sampaikan? Kong Yunxin melirik Ling Huyu sambil tersenyum. Ceritakan apa yang terjadi saat itu, dan aku bisa menjanjikanmu kedamaian seumur hidup. Kata Ling Huyu, jika kau tidak bisa kembali ke klan Merak, bergabunglah dengan klan Gagak Emasku. Mungkin di masa depan, aku bisa menjadikanmu permaisuriku. Dewi, Kong Yunxin tertegun. Meskipun klan Jinwu selalu menikah dengan klan lain, kau berasal dari klan Merak dan memiliki darah bangsawan. Jangan mempermalukanku. Kata Ling Huyu serius, tidak seperti sedang bercanda. Lupakan saja, kau bukan tipeku. Tolak Kong Yunxin sambil tersenyum. Kamu menyukai pecundang seperti Leng Wulei. Ling Huyu mendengus. Sampah. Kong Yunxin berkata dengan sedih, kekuatannya pernah melampaui kekuatanmu. Lelucon apa? Cibir Ling Huyu. Entah ini bercanda atau tidak, kau akan tahu nanti. Kata Kong Yunxin, lalu menatap langit dan bertanya, Ling Huyu, kalau kau ingin tahu tentang orang tuamu, kenapa kau tidak menyiksaku saja untuk memaksaku mengaku? Kau sudah mengikutiku selama 60 tahun. Membosankan, kan? Aku menggunakan darah dewa sejati untuk menyelamatkanmu, yang melukai tulang dan vitalitasku. Aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu. Tentu saja, aku pada dasarnya sudah pulih sekarang. Kalau kau tidak memberitahuku, aku akan bersikap kasar. Ancam Ling Huyu. Kukira kau bersikap lembut pada perempuan, tapi ternyata kau terluka. Kalau aku tahu, aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Keluh Kong Yunxin, merasa telah melewatkan kesempatan besar. Beginikah caramu membalas jasa penyelamatmu? Ling Huyu mendengus dingin. Kau tidak benar-benar berusaha menyelamatkanku. Sudahlah. Karena kau sangat ingin tahu, aku akan memberitahumu, tapi kau harus siap mental. Kong Yunxin menatap Ling Huyu dan berkata, orang tuamu dieksekusi mati dengan suara bulat oleh para petinggi klan Gagak Emas. Bab 1592. Fakta yang paling mengejutkan adalah wajah Ling Huyu memucat dan ia berteriak marah, kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Kau jelas-jelas ingin memecah belah. Kalau kau tidak percaya, kenapa repot-repot bertanya? Kata Kong Yunxin acuh tak acuh. Astaga, putra Dewa Gagak Emas yang bermartabat itu benar-benar mengeksekusi orang tuanya. Sungguh rencana yang mengerikan. Ketika Ling Huyu mendengar ini, ekspresinya berubah. Meskipun ia putra Dewa Gagak Emas, ia tak pernah tahu siapa orang tuanya sejak ia bisa mengingatnya. Setiap kali ia bertanya kepada anggota sukunya, mereka hanya memberinya beberapa jawaban sederhana, mengatakan bahwa orang tuanya telah meninggal dalam sebuah misi. Tahun itu di rumah lelang Peakok, dia tidak berniat menyelamatkan Kong Yunxin, tetapi Kong Yunxin mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia tahu segalanya tentang orang tuanya, jadi dia memilih untuk menyelamatkan Kong Yunxin. Tetapi sekarang setelah Kong Yunxin mengatakan kebenaran, dia tidak dapat menerimanya. Tidak ada alasan. Kata Ling Huyu, aku putra dewa. Siapa yang berani mengeksekusi orang tuaku? Putra dewa belum lahir. Ketika orang tuamu dieksekusi atas kejahatan mereka, usiamu baru sebulan. Klan Gagak Emas bahkan awalnya berencana untuk menyingkirkanmu juga. Kong Yunxin tertawa. Namun, secara kebetulan yang aneh, upacara pewarisan garis keturunan klan Gagak Emas dimulai, dan semua generasi baru murid Gagak Emas berdarah murni gagal mendapatkan warisan. Tak seorang pun mampu menahan garis keturunan dewa sejati yang mendominasi di kolam darah. Kamu baru berusia 1 bulan saat itu, jadi kamu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan warisan. Tapi seseorang tiba-tiba punya ide dan melemparkanmu ke kolam darah untuk mencoba. Jika kamu meledak dan mati, kamu akan bergabung dengan orang tuamu. Itu akan menjadi nasib terbaikmu. Namun, sepertinya surga mempermainkan mereka. Kamu, yang baru berusia 1 bulan, ternyata telah diakui oleh garis keturunan dewa sejati dan berhasil mewarisinya. Ingatanmu sebelum usia 7 tahun tidak ada, kan? Itu karena setelah kau mendapatkan garis keturunan dewa sejati, kau koma selama 7 tahun dan baru bangun 7 tahun kemudian. Selama 7 tahun itu, para pemimpin klan Jinwu menghapus semua catatan tentang orang tuamu. Ingatan semua orang yang mengetahui kejadian itu telah dirusak. Jangan ragukan itu. Seorang putra Tuhan yang dapat mewarisi garis keturunan Tuhan yang sejati pasti sepadan dengan pengorbanan dan upaya yang begitu besar untuk menumbuhkan dan menyembunyikan kebenaran. Kong Yunxin mengatakan kebenarannya, dan setiap kata menggetarkan hati Ling Huyu, membuat ekspresinya makin dingin. Setelah sekian lama, dia bertanya lagi, kalau begitu, bagaimana kamu tahu hal ini? Hehe, para petinggi klan Jinwu memang bisa mengutak-atik ingatan orang biasa, tapi mereka tidak akan mengutak-atik ingatan mereka sendiri. Kata Kong Yunxin sinis. Mungkinkah? Ekspresi Ling Huyu menjadi serius, kau punya kontak dengan petinggi klan Gagak Emas. Jika para pemimpin puncak suku Jinwu tidak memberitahu Kong Yunxin tidak akan pernah mengetahui rahasia ini. Terkejut. Tanya Kong Yunxin sambil tersenyum tipis, jaringan koneksi dan kecerdasanku berada di luar jangkauanmu, bahkan jika kau mencoba membayangkannya selama 10 kehidupan. Saat itu di lelang merak, aku tidak mengandalkanmu sendirian untuk lolos. Ling Huyu terkejut, maksudmu?
Benar sekali, Dewi Bunga Ruyanwan. Kata Kong Yunxin, aku juga punya rahasia besar tentangnya. Selama aku mengirim pesan padanya, dia akan membuat keputusan yang sama denganmu dan pasti tidak akan membiarkanku mati. Siapa kamu? Meskipun suasana hati Ling Huyu sedang baik, dia merasa merinding dan ketakutan melihat wanita di depannya. Awalnya, ia dikekang oleh kedua leluhur klan Merak, tetapi ia tidak menyadari bahwa ia berada dalam situasi yang sulit. Sebaliknya, semuanya berada di bawah kendalinya. Putra Dewa, Dewi. Semuanya tunduk pada kendalinya dan dimanipulasi olehnya. Jenis rencana dan kemampuan seperti ini sungguh tak terbayangkan. Ling Huyu, bagaimana menurutmu? Maukah kau bergabung dengan kelompokku? Kong Yunxin mengulurkan ranting zaitun sambil tersenyum. Meskipun orang tuamu melakukan kejahatan, mereka tetaplah orang tuamu. Apa kau tidak ingin membalaskan dendam mereka? Aku sekarang putra Dewa Gagak Emas, mengapa aku membutuhkanmu untuk membalas dendam? Tanya Ling Huyu dingin. Oh, lalu apa yang akan kau lakukan? Kong Yunxin mencibir. Membunuh semua anggota tingkat tinggi klan Gagak Emas. Kau pikir mereka akan membiarkanmu berbuat sesuka hati? Meskipun kau memiliki darah dewa sejati, berpikir kau bisa menggulingkan klan Gagak Emas sendirian hanyalah hayalan. Ling Huyu terdiam sejenak setelah mendengar ini, lalu dengan tenang berkata, jika kau ingin memenangkan hatiku, setidaknya beritahu aku kau termasuk golongan yang mana. Bukankah sudah jelas? Kong Yunxin tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit, perkemahanku ada di sisi yang berlawanan. Begitu dia selesai berbicara, bola cahaya hitam mengembun di ujung jari Kong Yunxin dan menembus langit. Mendesis. Langit terbelah, memperlihatkan lorong aneh. Di ujung lain lorong itu adalah ujung kegelapan. Ini, kekuatan kegelapan. Pupil mata Ling Huyu mengecil saat ia berseru kaget, apakah kau dari alam kegelapan? Kamu baru menyadarinya sekarang, bukankah kamu terlalu bodoh? Kong Yunxin tertawa. Apa yang ingin kau lakukan? Ling Huyu menatap langit yang retak. Retakan spasial sebesar itu tidak dapat membuka jalur antara dua dunia. Bahkan jimat pemecah dunia leluhur pun tidak dapat menciptakan jalur. Tentu saja aku tahu aku tidak bisa membuat saluran antara dua dunia dengan kemampuanku. Ini hanya sinyal. Kata Kong Yunxin, tapi hanya karena jimat leluhur penghancur alam tidak bisa membuka saluran itu, bukan berarti leluhur iblis tidak bisa membukanya. Leluhur iblis. Ling Huyu terkejut. Dan di sisi lain alam dewa, di dunia gelap yang legendaris, bayangan iblis yang tak tertandingi menerima sinyal dan mengeluarkan tawa yang mengguncang seluruh dunia gelap. Waktunya telah tiba. Raja Iblis yang tak terkalahkan, kuperintahkan kau untuk menjadi garda terdepan dan memimpin semua iblis ke alam dewa terlebih dahulu. Bunyikan lonceng kehancuran untuk mereka. Kekuatan iblis tertinggi mengguncang langit dan bumi, bergema di seluruh wilayah iblis, dan membuat semua iblis bersujud di tanah. Kemudian, bayangan iblis yang tak tertandingi itu menyerang dengan santai, menghancurkan penghalang antara dunia gelap dan dunia suci, dan membuka lorong besar untuk sementara. Semua makhluk di dunia gelap terkejut dan fanatik ketika melihat ini. Penghalang yang bahkan tidak bisa ditembus oleh jimat leluhur penembus batas pun hancur hanya dengan satu pukulan. Tak diragukan lagi, inilah kekuatan leluhur iblis. Leluhur iblis setara dengan para dewa di dunia suci. Semua dewa di dunia suci dihancurkan, tetapi mereka masih memiliki leluhur iblis yang hidup. Kita harus memenangkan pertempuran ini. Raja Iblis yang tak terkalahkan, aku patuh pada perintahmu. Seorang Raja Iblis yang agung dan tak tertandingi berlutut dengan satu kaki untuk memuja leluhur iblis, lalu memimpin ratusan iblis surgawi, 100.000 jenderal iblis, dan miliaran prajurit iblis di belakangnya dan melangkah ke saluran ruang angkasa. Sehat. Sang Raja Iblis tak terkalahkan pergi, dan sesosok berpakaian hijau terbang keluar dari istana iblis sambil mendesah pelan. Akhirnya, momen ini tiba lagi. Sebab dan akibat itu siklus, dan reinkarnasi itu berulang. Jika seseorang melihatnya, mereka akan terkejut. Tidak ada aura iblis pada sosok berjubah hijau itu, yang sama sekali tidak selaras dengan atmosfer dunia gelap. Ia lebih tampak seperti makhluk dari dunia dewa. Tuan Karma, setelah bertahun-tahun, apakah Anda masih terobsesi dengan alam dewa? Sosok leluhur iblis yang menyelimuti langit bertanya dengan tenang, tanpa emosi yang terpancar dari ekspresinya. Tidak, aku hanya mengkhawatirkan kedua muridku. Sosok berjubah hijau itu tertawa, mereka telah menyamar di alam dewa selama bertahun-tahun. Meskipun mereka membawa kabar baik hari ini, mereka pasti sangat menderita. Karena kau khawatir, kenapa tidak pergi bersama Raja Iblis tak terkalahkan? Tanya leluhur iblis dengan acuh tak acuh. Baiklah, aku juga ingin melihat seperti apa alam dewa sekarang setelah bertahun-tahun. Begitu dia selesai berbicara, sosok berpakaian hijau itu melangkah masuk ke lorong dan menghilang. Bab 1593. Ledakan. Dengan pukulan terakhir, penghalang alam dewa ditembus oleh kekuatan yang tak terbayangkan dan sangat besar, dan getaran serta kekuatan iblis langsung menyapu seluruh alam. 4 alam dewa, 33 surga, lautan batas, dunia luar. Setiap sudut bergetar dan menderita dampak kekuatan iblis yang menggemparkan. Kekuatan ini. Apa yang terjadi? Alam kegelapan sedang menyerang, ini tidak bagus. Muncul secepat ini. Terlalu cepat. Bagaimana mereka bisa langsung menembus penghalang alam dewa? Apakah masih ada dewa yang hidup di dunia gelap?
Semua klan suci dan dewa utama, semua dewa dan agama utama, dan monster tua tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya terbangun pada saat ini, dan semuanya dikejutkan oleh kekuatan sihir tertinggi ini, tidak dapat tidur atau makan. Mampu menembus penghalang alam dewa jelas merupakan kekuatan tingkat dewa. Jika benar-benar ada dewa yang hidup di dunia gelap, dunia ilahi tidak akan mampu bertahan lama dan akan menghadapi kiamat yang sebenarnya. Segera adakan rapat klan. Kepala suatu klan memberi perintah untuk mengadakan rapat klan dalam waktu singkat guna membahas tindakan balasan. Surga Suci, Aliansi Surgawi. Sebagai pemilik hati Dao Linglong Surgawi, Xia Xiyun sangat peka terhadap aura gelap. Tentu saja, ia menyadari gerakan itu sejak awal, sehingga ia menunjukkan ekspresi serius. Pukulan yang menembus penghalang alam dewa itu terlalu kuat, dan saat ini dia tidak memiliki peluang untuk menahannya. Leluhur iblis dari alam kegelapan, aku tak pernah menyangka dia benar-benar selamat. Pertempuran ini mungkin akan sangat sulit. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari aliansi Tiandao terbang keluar, semuanya menatap retakan gelap yang besar di langit. Kekuatan gelap yang tak terbatas menyebar ke segala arah, menyelimuti langit, seolah-olah akan menyelimuti seluruh alam dewa. Paman Fei Xiang, apakah leluhur iblis setara dengan tingkat dewa sejati? Tanya Xia Xiyun. Seorang pria parubaya berpenampilan luar biasa mengerutkan kening dan mendesah, ada dewa sejati di dunia gelap. Pertempuran ini mungkin lebih sulit daripada pertempuran kuno. Peluang kita untuk menang sangat tipis. Meskipun pertempuran kuno lebih intens karena melibatkan para dewa, jumlah dewa di kedua belah pihak sama dan mereka berimbang. Namun kini, di alam dewa sudah tidak ada lagi dewa, melainkan masih ada leluhur iblis di alam gelap, sehingga kekuatannya sudah tidak setara lagi. Kemungkinan menangnya kecil. Xia Xiyun tertegun. Berarti masih ada peluang menang. Mendengar ini, Lian Feixiang tersenyum lega dan berkata, Xiyun, kau benar-benar telah berkembang. Memang benar bahwa meskipun alam kegelapan memiliki leluhur iblis, menghancurkan alam dewa tidaklah mudah. Jika kita benar-benar mengerahkan kekuatan kita, bahkan dengan kekuatan gabungan seluruh alam dewa kita mungkin bisa membunuh seorang dewa. Xia Xiyun menghela napas lega saat mendengar ini. Lagi pula, banyak dewa telah lahir di dunia dewa, dan sekarang ada lebih dari selusin suku dewa, serta 6 jalur surga misterius di belakang Liga Tiandao. Mungkin jika dunia dewa menyerang dunia gelap, pasti akan dikalahkan. Namun kini, alam kegelapanlah yang menyerbu alam ilahi, dan di wilayah kekuasaan alam ilahi pasti tidak akan sepenuhnya tak berdaya untuk melawan. Paman Fei Xiang, izinkan aku pergi ke medan perang. Kata Xia Xiyun dengan sungguh-sungguh, aku telah mendapatkan banyak hal dari berlatih di Liga Tiandao selama ini, tetapi medan perang yang sesungguhnya dapat meningkatkan kemampuanku lebih jauh lagi. Tidak. Lian Feixiang menggelengkan kepalanya, kamu tidak bisa muncul. Mengapa? Tanya Xia Xiyun. Karena kaulah jagoannya, kunci untuk membalikkan keadaan. Kata Lian Feixiang, apa kau pikir perang sudah dimulai? Tidak, yang muncul sekarang hanyalah garda depan alam kegelapan, yang digunakan untuk menguji dan menjelajahi alam ilahi kita. Pertempuran yang sesungguhnya masih akan datang. Xia Xiyun langsung mengerti setelah mendengar ini. Alam kegelapan tidak sombong secara membabi buta. Kekuatan yang dipancarkannya sekarang dimaksudkan untuk menguji kekuatan alam dewa saat ini. Jika kekuatan dahsyat dari dunia ilahi dikirim terlalu dini, mereka hanya akan jatuh ke dalam perangkap musuh dan berada dalam posisi pasif dalam pertempuran terakhir. Klan-klan dewa utama hanya akan mengirimkan sebagian kecil pasukan mereka untuk bertempur saat ini. Pasukan elit sejati akan tetap menunggu, karena kemenangan atau kekalahan sementara tidaklah penting. Kata Lian Feixiang, jadi, beberapa dari kami sudah cukup untuk menyelidiki situasi ini. Xiyun, kau harus tetap di aliansi Tiandao. Xia Xiyun tahu bahwa sekarang bukan saatnya untuk bertindak keras kepala. Setelah hening sejenak, ia berkata, kalau begitu, Paman Feixiang, berjanjilah padaku satu hal. Katamu, kata Lian Feixiang, apapun yang terjadi, jangan sakiti Xiao Chen. Kata Xia Xiyun dengan serius, jika kau berani menyerangnya, jangan salahkan aku karena berbalik melawanmu. Bagaimana mungkin? Kita semua tahu tentang hubunganmu dengannya, mengapa kita harus mempersulitnya? Lian Feixiang tampak tidak wajar. Paman Feixiang, aku selalu tahu kau sengaja memblokir berita dan mencegah informasi apapun dari Xiao Chen sampai padaku. Kata Xia Xiyun, aku tahu kau melakukan ini untuk kebaikanku sendiri, jadi aku tidak akan menganggapnya terlalu serius. Tapi ini prinsipku. Kuharap kau tidak bertindak terlalu jauh. Sejak awal, Xia Xiyun mengirim seseorang untuk mencari tahu tentang Xiao Chen. Namun, setelah sekian lama, mengingat pengaruh besar Liga Tiandao, belum ada tanggapan sama sekali. Hal ini jelas tidak biasa. Hanya ada satu kemungkinan, bahwa Liga Tiandao sengaja menyembunyikannya. Xia Xiyun sudah lama menyadari hal ini. Ia pernah merasa kecewa dan marah, lalu ingin meninggalkan Liga Tiandao. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, Xiao Chen sudah lama tidak pernah datang menemuinya. Dengan kekuatan Xiao Chen, tidak akan sulit baginya untuk datang ke Liga Tiandao. Dia yakin bahwa Xiao Chen tidak akan meninggalkannya, jadi Xiao Chen mungkin ingin dia terus berlatih di Liga Tiandao dan tidak ingin terjebak di antara dua hal yang tidak menguntungkan dan berkonflik dengan Liga Tiandao, jadi dia tidak muncul. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengikuti keinginan Xiao Chen dan terus tinggal di Liga Tiandao. Aku tidak menyangka kau tahu segalanya.
Lian Feixiang mendesah. Jangan khawatir, Xiyun. Kami memblokir berita itu hanya karena kami tidak ingin dia menunda kultivasimu. Kami tidak sejahat itu sampai menyakitinya. Saya harap kamu akan menepati janjimu. Setelah Xia Xiyun selesai berbicara, dia berbalik dan kembali ke aliansi Tiandao. Dia masih memiliki beberapa keraguan tentang putra kegelapan yang disebutkan oleh pria misterius itu. Namun, sebenarnya, ia tidak perlu membuat pilihan apapun. Ia rela bertahan di Liga Tiandao hanya untuk memperkuat dirinya, bukan untuk menghambat Xiao Chen, dan berbagi tanggung jawab dengan Xiao Chen. Xiao Chen memang kuat, tapi juga cukup kesepian. Tak ada yang bisa menandinginya. Dia selalu menjadi satu-satunya yang melindungi semua orang. Dia tidak ingin meninggalkan Xiao Chen sendirian lagi. Itu memang benar. Ling Huyu menatap langit yang diselimuti kegelapan dengan ngeri. Dia tahu bahwa penghalang dunia dewa telah hancur, dan dunia gelap telah menyerbu dan secara resmi menyatakan perang terhadap dunia dewa. Apakah leluhur iblis benar-benar masih ada di dunia gelap? Ling Huyu mengikuti Kong Yunxin dari dekat. Tentu saja, siapa lagi yang bisa menembus penghalang alam dewa sendirian? Kata Kong Yunxin sambil tersenyum. Kalau begitu, apa gunanya kau menyusup ke alam dewa? Tanya Ling Huyu. Meskipun leluhur iblis dewa selamat dari perang para dewa, ia juga menderita luka yang sangat serius dan mungkin baru saja pulih sepenuhnya. Kong Yunxin berkata, alasan saya datang ke alam dewa adalah untuk memantaunya dan mengeksplorasi kekuatan sejatinya. Bab 1594. Memantau alam dewa. Ling Huyu mengerutkan kening. Benar sekali. Kata Kong Yunxin, alam dewa sebelumnya sudah hancur. Sekalipun kita tidak menyerbu, tinggal menunggu waktu saja sebelum runtuh. Kalau begitu, kita mungkin lebih baik duduk santai dan menikmati hasil jerih payah kita daripada memulai perang. Sayangnya, segala sesuatunya berjalan di luar keinginan kami. Asal-usul dan aturan alam dewa tiba-tiba menjadi sempurna dalam semalam, dan segala macam orang berbakat dan berkuasa bermunculan bak jamur di tengah hujan. Jika kami membiarkannya, alam dewa akan semakin kuat. Tentu saja, kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Itulah sebabnya kami memutuskan untuk memulai perang. Karena aku sedang memantau alam dewa, aku harus membangun jaringan intelijen yang besar. Aku punya informasi relevan tentang anggota inti klan dewa dan klan suci utama. Beberapa dari mereka bahkan menyimpan rahasia fatal di tanganku, termasuk kau, Ru Yanwan, dan banyak lainnya. Kong Yunxin tersenyum, sangat menawan, tetapi Ling Huyu hanya merasa ngeri. Wanita ini sangat menakutkan. Dia telah mengintai di klan Merak selama bertahun-tahun tanpa mengungkapkan petunjuk apapun, dan dia diam-diam berhasil menguasai berbagai orang kuat di alam dewa. Tiba-tiba, sesosok arogan dan tak terkalahkan melangkah keluar dari celah langit. Tubuhnya yang perkasa dan sikapnya yang arogan membuat orang-orang merasa sangat tertekan, dan mereka tak berani menatap langsung wajahnya. Raja Iblis yang tak terkalahkan, siapa sangka dia akan memimpin serangan. Gumam Kong Yunxin dalam hati sebelum memanggil, Paman tak terkalahkan, ke sini. Putri Xia. Raja Iblis tak terkalahkan melirik ke arah Kong Yunxin, lalu terkekeh dan berkata, biar ku kirim bajingan-bajingan ini dulu, baru aku akan memberi penghormatan kepada sang putri. Begitu dia selesai berbicara, tiga sosok terbang dan langsung berhadapan dengan Raja Iblis yang tak terkalahkan. Administrator Menara Kanonisasi. Ling Huyu dan Kong Yunxin mengenali ketiga orang ini. Mereka adalah manajer Menara Suci dan berasal dari klan dewa, tetapi mereka tidak tahu dari klan dewa mana mereka berasal. Mungkin bagi mereka, asal tidak lagi penting. Misi mereka adalah menjaga Menara Kanonisasi, tetapi sekarang setelah Menara Kanonisasi dihancurkan, mereka kehilangan makna keberadaan dan tujuan mereka. Hari ini, melihat dunia gelap datang dengan kekuatan besar, dia bergegas ke garis depan tanpa berpikir, ingin mengalahkan musuh kuat dunia gelap. Tak kusangka akan disambut seseorang begitu tiba. Baiklah, kuambil kepala kalian dan jadikan peringatan bagi semua ras di alam dewa. Raja Iblis yang tak terkalahkan meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan membuat gerakan provokatif dengan tangan kanannya, berkata kepada ketiga administrator dewa, ayo, tunjukkan padaku apa yang kalian mampu. Nada bicara yang sembrono seperti itu tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar. Namun, ketiga pengurus klan dewa bukanlah orang biasa dan tidak mudah marah. Mereka diam-diam mengumpulkan kekuatan hidup mereka, bertukar pandang, dan menyerang bersama. Dalam sekejap, kekuatan suci berkumpul bagai angin dan awan, lalu menyerang sang Raja Iblis tak terkalahkan dengan segenap kekuatannya. Namun, Raja Iblis tak terkalahkan berdiri dengan gagah, dan dengan lembut menggenggam kekosongan dengan tangan kanannya. Ruang itu langsung terpelintir dan aturan serta ketertiban pun runtuh. Ketiga manajer Dewa Agung itu mengerahkan segenap kekuatan mereka dalam serangan itu, tetapi mereka benar-benar kehilangan kendali dan tubuh mereka terlempar ke depan sang Raja Iblis tak terkalahkan tanpa sadar. Lebih tepatnya, dia ditarik secara paksa ke sini. Hanya itu saja. Raja Iblis yang tak terkalahkan itu sombong dan meremehkan. Ia mendorong dengan telapak tangan yang ringan, dan iblis itu mengguncang dunia. Peng! Tiga manajer klan dewa yang hebat dikalahkan seketika, muntah darah dan terlempar mundur. Kekuatan seperti itu. Ketiganya merasa ngeri dan hati mereka terguncang. Meskipun mereka tahu bahwa garda depan dunia gelap jelas merupakan yang terkuat di antara yang kuat dan tidak akan kehilangan muka demi dunia gelap, mereka bertiga bergabung dan dengan mudah dikalahkan oleh pihak lawan.
Kesenjangan yang besar itu tetap mengejutkan. Kalian bertiga berada di tahap awal Saint Agung, yang mana kekuatan tempurnya lumayan, sebanding dengan iblis-iblis tingkat atas. Namun, akulah utusan yang ditunjuk oleh leluhur iblis dan panglima tertinggi serangan ke alam dewa. Bukankah kalian mencari kematian kalian sendiri dengan menantangku secara langsung? Raja Iblis tak terkalahkan menekan pelipisnya dengan ekspresi gelisah. Setidaknya dia berada di puncak Sang Bijak Agung. Ling Huyu juga ketakutan. Setelah Raja Santo tertinggi muncullah Sang Bijak Agung. Meskipun ketiga pengurus klan dewa baru saja mencapai tingkat Sage Agung, mereka tetaplah Sage Agung. Akan tetapi, meski mereka bertiga bergabung, mereka tidak sebanding dengan gerakan acak Sang Raja Iblis tak terkalahkan. Kekuatan Raja Iblis tak terkalahkan mungkin berada di puncak Sage Agung, atau bahkan Dewa Semu. Ia setara dengan Sage Agung Lingua, yang dulunya merupakan orang terkuat di ras roh, dan Zukui, putra tertua Zulong. Di dunia para dewa saat ini, apakah kita masih dapat menemukan orang sekuat ini? Cuma itu saja. Kau datang jauh-jauh ke sini untuk mati, jadi aku hanya bisa menurutimu. Saat Sang Raja Iblis tak terkalahkan berbicara, dia mendorong maju dengan telapak tangannya, berniat untuk melancarkan gerakan mematikan. Namun, pada saat ini, sesosok berpakaian hijau terbang keluar dari celah gelap dan langsung muncul di hadapan Raja Iblis tak terkalahkan. Ia meraih telapak tangan Raja Iblis dengan satu tangan dan menangkal jurus mematikan Raja Iblis tak terkalahkan. Semua orang yang hadir terkejut. Bagaimana mungkin seseorang dapat dengan mudahnya mengatasi jurus mematikan dari Raja Iblis tak terkalahkan? Raja Iblis tak terkalahkan juga sedikit terkejut dan menatap sosok berbaju hijau itu. Tuan Longjue, apa maksudmu? Menguasai. Ketika Kong Yunxin melihat sosok berbaju hijau, dia menunjukkan kegembiraan dan kegembiraan. Jika dia harus mengatakan siapa yang paling dia hormati di dunia saat ini, itu bukanlah leluhur iblis, tetapi gurunya. Gurunya lah yang melakukan metode reinkarnasi, yang memungkinkan dia berhasil bereinkarnasi ke dalam klan merak. Sang guru memiliki gelar, Dewa Karma, dan pernah menjadi anggota perkemahan dewa. Namun, ia tahu bahwa gurunya sangat memahami tiga prinsip utama, takdir, sebab akibat, dan reinkarnasi. Ia adalah seorang pria yang telah mempelajari dunia dan sangat memahami zaman kuno dan modern. Bahkan leluhur iblis pun sangat mengaguminya dan memperlakukannya dengan sopan. Raja Iblis tak terkalahkan, ketiga orang ini adalah kenalan lamaku. Bisakah kau melepaskan mereka kali ini demi aku? Kata Dewa Karma sambil melepaskan tangan Raja Iblis tak terkalahkan. Senior adalah. Ketiga pengurus klan dewa juga merasa bahwa Tuan Karma tampak familiar pada awalnya, tetapi ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Tuan Karma, pikiran mereka terkonfirmasi dan mereka semua merasa agak sulit untuk mempercayainya. Apakah senior ini masih hidup? Tetapi mengapa tampaknya ia digolongkan sebagai bagian dari kubu gelap? Dalam pertempuran itu, senior ini adalah salah satu pemimpin, orang terkuat di zaman kuno dan modern, dengan karakter moral dan integritas yang tinggi, berjuang untuk rakyat dan keadilan. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengkhianat? Tuan Longjue, Anda berada di pihak kami sekarang. Tidak pantas bagi Anda untuk memohon bantuan seseorang dari alam dewa, kan? Raja Iblis tak terkalahkan bertanya, jika leluhur iblis tahu tentang ini, apakah menurut Anda dia akan marah? Tuan leluhur iblis tidak akan marah. Kata Dewa Karma dengan yakin, aku yakin aku masih punya harga diri. Tuan leluhur iblis selalu bersikap toleran terhadapku. Itu karena Raja Iblis itu murah hati. Tuan Longjue memang telah menerima bantuan, tetapi alih-alih membalas budi, ia malah semakin menuntut. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nada bicara Raja Iblis tak terkalahkan tiba-tiba berubah dingin, memancarkan sedikit niat membunuh. Dalam perang, kita harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. 2 atau 3 nyawa saja tidak ada artinya. Membunuh mereka atau tidak akan memengaruhi jalannya perang. Sang Raja Karma mendesah, Raja Iblis, kenapa kau begitu keras kepala? Tapi jika aku membiarkan mereka pergi, mereka pasti akan melaporkan informasiku ke klan Dewa Utama, dan kemudian aku akan menderita. Karena Raja Iblis mengaku tak terkalahkan, apakah dia masih takut berita ini bocor? Tanya Raja Karma, sekarang alam dewa telah jatuh ke kondisi kemunduran seperti ini, mengapa Raja Iblis tidak memberi mereka sedikit keuntungan dan membuat perang ini lebih menarik? Bab 1595. Haha. Sang Raja Iblis tak terkalahkan menahan niat membunuhnya dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tuan Longjue, Anda fasih dan telah meyakinkan saya. Karena saya dikenal sebagai sang tak terkalahkan, saya memiliki keberanian untuk menghadapi musuh dan tantangan apapun. Kali ini, mari kita beri Tuan Longjue sedikit muka dan biarkan ketiga orang bodoh ini pergi. Terima kasih, Raja Iblis. Tuan Karma berterima kasih kepada Raja Iblis tak terkalahkan, lalu berkata kepada ketiga pengurus klan dewa, kembalilah. Aku hanya bisa melindungi kalian sekali. Kuharap kalian menjaga diri kalian. Senior, kamu. Berhenti bicara omong kosong dan pergi. Sang Dewa Karma melambaikan tangannya, menyela ketiga orang yang ingin bertanya. Ketiganya saling berpandangan, mengangguk, dan melarikan diri bersama. Mereka memang sedikit tertekan karena menara kanonisasi dihancurkan, tetapi mereka tidak begitu tertekan hingga ingin bunuh diri. Mereka hanya tidak peduli dengan hidup dan mati. Kali ini, dia langsung menemui Invincible Demon Lord dengan tujuan memberi contoh dan mengumpulkan informasi intelijen tentang musuh.
Jika terjadi kecelakaan dan mereka hancur berkeping-keping, mereka tidak akan menyesal. Tetapi jika mereka dapat bertahan hidup dengan informasi tersebut, tentu itu akan menjadi hasil terbaik, dan mereka tidak akan menyia-nyiakan hidup mereka dengan sia-sia. Melalui pertarungan, mereka telah memperoleh pemahaman awal tentang Raja Iblis tak terkalahkan. Hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah memberitahu para dewa utama dan aliansi Tiandao tentang masalah ini agar mereka dapat merespons. Semua iblis, dengarkan perintahku. Serang alam dewa. Raja Iblis yang tak terkalahkan mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, ratusan iblis yang kuat, 100.000 jenderal iblis, dan jutaan prajurit iblis bergegas keluar dari celah gelap seperti segerombolan lebah, lalu berpencar ke segala arah. Pertempuran ini adalah untuk menghancurkan dunia dewa dan menghancurkannya sepenuhnya. 4 alam dewa, langit bawah, langit tengah, langit atas, laut batas. Setiap tempat akan diselimuti bayang-bayang kegelapan dan akan dipenuhi dengan pembunuhan. Putri Xia, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Ketika kita kembali dengan kemenangan suatu hari nanti, Raja Iblis pasti akan memahkotaimu dan mengembalikan kejayaan garis keturunanmu. Raja Iblis tak terkalahkan menatap Kong Yunsin dan berkata, Paman Invincible, apa yang kau bicarakan? Inilah yang seharusnya dilakukan Xia. Kata Kong Yunsin sopan. Sebenarnya, dia dan Raja Iblis tak terkalahkan bukanlah teman dekat, karena mereka berasal dari faksi yang berbeda. Namun, mereka berdua sekarang melayani leluhur iblis, jadi tentu saja mereka harus bersikap sopan satu sama lain di permukaan. Siapa orang di sebelahmu ini? Di permukaan, dia hanya memiliki tingkat kultivasi Saint King, tetapi ada kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Raja Iblis tak terkalahkan melirik Ling Huyu, seolah memikirkan sesuatu. Anak baptis klan Gagak Emas mewarisi garis keturunan dewa sejati. Kong Yunsin tertawa, Paman tak terkalahkan, ini ikan besar. Jika kita membunuhnya, klan Gagak Emas akan hancur setengahnya. Oh, putra dewa yang memiliki darah dewa sejati. Mata Raja Iblis tak terkalahkan berbinar, menunjukkan ketertarikan. Kong Yunsin, aku menyelamatkanmu, apakah begitu tidak tahu berterima kasih? Ling Huyu marah, dan pada saat yang sama merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Bahkan jika dia secara paksa mengaktifkan garis keturunan dewa sejati, dia tetap tidak akan sebanding dengan Raja Iblis tak terkalahkan. Perbedaan level mereka terlalu besar. Ling Huyu, aku tidak perlu membunuhmu. Bagaimana kalau kau pertimbangkan lagi syarat-syaratku sebelumnya? Tanya Kong Yunsin. Kau ingin aku bergabung denganmu? Tanya Ling Huyu dengan nada serius. Alam dewa ditakdirkan untuk gagal. Siapapun yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Kata Kong Yunsin, lagi pula, apa kau benar-benar tidak ingin mencari tahu kebenaran tentang orang tuamu dan membalaskan dendam mereka? Nak, kau hanya punya 3 napas untuk berpikir. Raja Iblis tak terkalahkan pun berbicara, ikuti aku, atau mati di sini. Mendengar ini, Ling Huyu langsung berkata, aku baru saja menyaksikan kehadiran heroik Raja Iblis tak terkalahkan, dan aku sangat terkesan. Aku, Ling Huyu, bersedia mengikuti Raja Iblis, tetapi aku juga meminta bantuannya untuk mengungkap kebenaran di balik pembunuhan orang tuaku. Ya, kata Raja Iblis tak terkalahkan, tapi aku hanya akan membantumu jika kau menunjukkan ketulusan terlebih dahulu. Bagaimana kalau kau menyerah sementara pada musuh, lalu berbalik melawan kami lagi setelah kau lolos? Mendengar ini, Ling Huyu mendesah dalam hati, menyadari bahwa memang tidak semudah itu membodohi orang. Dia benar-benar ingin berpura-pura bersikap akomodatif terlebih dahulu dan kemudian lolos begitu saja saat dia punya kesempatan. Namun sang Raja Iblis tak terkalahkan bukanlah orang bodoh dan jelas tidak akan memberinya kesempatan ini. Bagaimana kau ingin aku menunjukkan ketulusanku, Tuan Iblis? Tanya Ling Huyu ragu-ragu. Ikuti aku dalam ekspedisiku, dan kemanapun aku pergi, tidak akan ada rumput yang tumbuh. Kata Raja Iblis yang tak terkalahkan. Ketika Ling Huyu mendengar ini, ada sedikit ekspresi perjuangan di wajahnya. Niat Raja Iblis yang tak terkalahkan sangat jelas. Ia ingin Raja Iblis mengikutinya untuk membunuh orang-orang di seluruh alam dewa. Jika tanganmu ternoda oleh darah rekan senegaramu, kau tak akan bisa kembali. Namun, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyatakan tekadnya, Tuan Iblis, aku bersedia mengikutimu. Jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Sebagai putra Tuhan, hidupnya jauh lebih mulia daripada orang biasa. Tidak ada yang salah dengan tindakannya itu. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Ling Huyu merasa jauh lebih lega. Bagus sekali. Raja Iblis tak terkalahkan tersenyum puas, lalu berkata kepada Kong Yunsin dan Raja Karma, Tuan Longjue, Putri Xia, kurasa kalian dan murid-murid kalian juga ingin mengenang masa lalu, jadi aku tidak akan mengganggu kalian. Sambil berbicara, Raja Iblis tak terkalahkan melambaikan tangannya dan memanggil kota iblis yang menjulang tinggi. Ia meraih Ling Huyu dan menggiring kota iblis itu ke arah barat. Aduh, malapetaka langit dan bumi lainnya. Sang Dewa Karma mendesah dalam hati sambil menatap Raja Iblis tak terkalahkan yang hendak pergi. Guru, apakah Anda masih terikat dengan alam dewa? Kong Yunsin menatap Dewa Karma dengan ekspresi rumit. Meskipun dia mengagumi gurunya, dia sering tidak tahu apa yang dipikirkan gurunya. Aku hanya merasa kasihan pada orang-orang tak berdosa itu. Beberapa orang di alam dewa mungkin tak pantas bersimpati, tapi mayoritas tidak bersalah.
Sang Dewa Karma teringat masa lalu dan tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, karena ini perang, harapan tak terelakkan. Aku sendiri tak bisa mengubah situasi. Baiklah, Tuan, jangan salahkan dirimu sendiri. Leluhur iblis telah memerintahkan serangan ke alam dewa, dan tak seorang pun bisa menghentikannya. Hibur Kong Yunsin. Kau sedang membicarakan ini, tapi di mana saudaramu? Tanya Dewa Karma. Kenapa dia tidak ikut denganmu? Si Feng. Kong Yunsin menggelengkan kepalanya tak berdaya, sepertinya reinkarnasinya tidak mulus. Dia tidak hanya kehilangan seluruh kultivasinya, dia juga kehilangan ingatannya. Dia sama sekali tidak mengenaliku. Dia tidak bereinkarnasi ke alam dewa sendirian tahun itu, tetapi bersama saudara lelakinya yang raja. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi ketika saudara lelakinya bereinkarnasi. Ia tidak bereinkarnasi dengan lancar seperti yang direncanakan, melainkan jatuh ke surga bawah dan menjadi Leng Wulei. Dia membayar harga yang mahal untuk menemukan saudara laki-laki kaisar, berpura-pura menderita amnesia, menipu perasaannya, dan kemudian membunuh anggota klan nominalnya, mencoba membangunkan saudara laki-laki kaisar dengan kemarahan dan kebencian. Namun pada akhirnya, tetap gagal. Leng Wulei masih tidak dapat mengingat apapun. Apakah ada hal seperti itu? Sang Dewa Karma tampak terkejut. Tuan, sihir Anda seharusnya tidak salah. Bagaimana keadaan si Feng? Tanya Kong Yunsin. Mungkin ada yang melakukan sesuatu padanya. Tidak mungkin. Siapa di dunia ini yang bisa melihat sihir guru dan bahkan mengganggunya? Ya, saya tahu seseorang yang memiliki kemampuan ini. Bab 1596. Siapa itu? Kong Yunsin terkejut. Dewa Takdir. Tentu saja, dia suka menyebut dirinya Dewa Takdir. Dia pikir dia bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia dan mengendalikan nasib semua orang. Kata Dewa Karma dengan nada sarkasme. Orang ini sangat sombong, tapi dia bahkan tidak menganggap serius para dewa. Apakah dia memiliki kekuatan dewa sejati? Kong Yunsin tak dapat membayangkan ada orang seperti itu di dunia para dewa. Dia mungkin belum mencapai level dewa sejati, tapi dia jelas tidak lebih buruk dariku. Desah Dewa Karma. Dia punya bakat unik dalam hal takdir. Dia bahkan bisa meramal nasib para dewa, dan pada dasarnya tidak ada kesalahan. Sangat menakutkan. Kong Yunsin menarik napas. Kalau dia bisa meramal nasib para dewa, maka nasib manusia biasa pun berada dalam kendalinya, betul. Jangan bicarakan sisanya, mari kita temukan si Feng dulu. Kata Dewa Karma. Bagus. Keduanya menghabiskan waktu 3 bulan dan akhirnya menemukan Leng Wulei keesokan harinya. Leng Wulei tidak memasuki gerbang pemanggilan. Setelah berpisah dengan Ouyang Yi, ia mengembara sendirian di surga bawah, tanpa tujuan. Ia bahkan tidak tahu apa yang ingin ia lakukan atau apa yang harus ia lakukan. Ketika dia tahu Kong Yunsin dan Dewa Karma telah muncul, dia langsung memelototi mereka. Kong Yunsin, beraninya kau muncul di hadapanku. Leng Wulei segera menghunus pedangnya, aura dingin dan niat membunuhnya sangat kuat. Walaupun Xiao Chen berpesan kepadanya agar tidak membalas dendam untuk sementara waktu demi menghindari penyesalan di kemudian hari, dia tidak dapat menahan amarahnya saat memikirkan perseteruan berdarah antara klannya. Lihat, guru, dia masih seperti ini. Kong Yunsin sakit kepala dan merasa tak berdaya. Ini memang pekerjaan Dewa Takdir. Dewa Karma menatap Leng Wulei dengan saksama, seolah-olah dia sudah mengetahui akar permasalahannya. Apakah ada cara untuk memecahkannya? Tanya Kong Yunsin. Saya akan mencobanya. Saat Dewa Karma berbicara, sosoknya melintas dan muncul di hadapan Leng Wulei. Sebelum Leng Wulei sempat bereaksi, ia mengangkat tangannya dan menempelkannya di dahi. Tidak ada jejak perubahan yang tak terhitung jumlahnya. Teknik sihir aneh itu langsung masuk ke pikiran Leng Wulei, menghancurkan segel sihir di pikiran Leng Wulei hingga ke akar-akarnya. Dalam sekejap, sebuah kenangan baru meledak dalam pikiran Leng Wulei, menyebabkan dia meledak kesakitan dan tertegun di tempat. Guru, Xia, Leng Wulei, atau Ye Zifeng, tampaknya tidak dapat menerima kenyataan ini untuk sementara waktu, dan ekspresinya agak menyakitkan. Akhirnya, aku berubah kembali. Kong Yunsin menghela napas lega. Ia menghampiri Ye Zifeng dan menepuk kepalanya. Bodoh sekali. Berani-beraninya kau memanggilku dengan namaku. Apa kau lupa cara memanggilku? Kaisar. Saudari kekaisaran. Ye Zifeng seperti anak kecil yang sedang belajar, dan kepribadiannya benar-benar berbeda dari Leng Wulei. Benar sekali. Kong Yunsin mengangguk puas, tetapi melihat ekspresi aneh Ye Zifeng, dia bertanya, apakah kau menyalahkanku karena membunuh semua orang di keluarga Leng? Aku hanya merasa adikku terlalu kejam. Mereka orang-orang yang tidak bersalah. Hati Ye Zifeng dipenuhi rasa sakit dan bersalah. Saat dia masih Leng Wulei, anggota keluarga Leng bersikap sangat baik padanya. Meskipun ingatannya sudah pulih, dia masih merasa sulit melupakannya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Tanya Kong Yunsin, untuk membayar nyawa mereka. Baiklah, silakan saja, aku tidak akan melawan. Jika hal itu terjadi lagi, Kong Yunsin akan menggunakan metode yang sama. Lagi pula, dia berasal dari dunia gelap. Apakah dia butuh belas kasihan dan kasih sayang untuk orang-orang dari dunia ilahi? Dia bertanggung jawab untuk memantau alam dewa, dan ketika waktunya tepat, dia akan mengirimkan sinyal kepada leluhur iblis. Bisa dibilang, perang ini dimulai karena dia.
Di masa depan, jumlah orang yang akan mati karenanya akan mencapai miliaran. Oleh karena itu, dia sama sekali tidak menganggap serius ribuan orang di keluarga Leng, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Sebaliknya, Ye Zifeng memiliki misi yang sama dengannya dan tidak boleh terlibat dalam urusan pribadi di alam dewa. Bukankah menggelikan jika seorang agen rahasia mengembangkan keterikatan emosional dengan musuh? Dari perspektif ini, dia juga harus menghancurkan semua orang di keluarga Leng. Saudari kerajaan, Ye Zifeng menatap Kong Yunxin, merasa tak berdaya. Setelah ingatannya kembali, dia tentu tidak tega menyakiti saudara perempuannya sendiri. Tidak peduli betapa bersalahnya dia terhadap keluarga Leng, pada akhirnya dia lebih seperti Ye Zifeng, dan kemunculan Leng Wulei hanyalah sebuah kecelakaan. Ini salah paham. Ini bukan salahmu, juga bukan salah Xia. Sang Dewa Karma mendesah, kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja orang yang suka mempermainkan orang itu. Dewa Takdir. Cahaya dingin melintas di mata Kong Yunxin. Jika ada kesempatan, dia pasti akan menarik pria penuh kebencian ini keluar dan menyiksanya. Bagaimana situasinya sekarang? Ye Zifeng sudah merasakan invasi dunia gelap, tetapi tidak tahu detailnya. Kekuatan gelap belum menyebar ke surga bawah. Dengan dipimpin oleh Raja Iblis tak terkalahkan, para elit dari pasukan utama di alam dewa menghindari pertempuran. Para praktisi biasa tentu saja telah menderita banyak korban. Kong Yunxin berkata, menurutku, tidak ada ketegangan dalam perang ini. Kehancuran alam dewa hanyalah masalah waktu. Belum tentu, kata Dewa Karma dan Ye Zifeng bersamaan. Tanya Kong Yunxin, apa pendapatmu? Dewa Karma memandang Ye Zifeng, apakah kamu masih memiliki harapan untuk alam dewa? Aku hanya mengkhawatirkan satu orang. Ye Zifeng menyingsingkan lengan bajunya. Gerbang pemanggil di lengannya telah meredup, tetapi jejaknya masih ada. Ini. Sang Dewa Karma menatap jejak gerbang pemanggilan dan berkata dengan takjub, orang yang mampu mengukir tanda ini sungguh luar biasa. Aku khawatir tentang dia. Kata Ye Zifeng, dia seharusnya sudah menghilang sekarang, tetapi jika dia muncul kembali, dia mungkin bisa memengaruhi perang ini. Siapa yang begitu dibesar-besarkan? Kong Yunxin sedikit skeptis. Saudariku, kau kenal pria itu. Dialah yang meminta Dewa Merak untuk menangkapmu. Kata Ye Zifeng. Xiao Chen. Kong Yunxin tertegun, lalu mencibir, orang itu mungkin memang punya beberapa kemampuan di antara generasi muda, bahkan sebanding dengan putra dewa dalam wujud normalnya, tapi hanya itu yang bisa dia lakukan. Kau terlalu melebih-lebihkannya. Tidak juga, Kak, kamu sama sekali tidak mengerti dia. Ye Zifeng menggelengkan kepalanya. Di rumah lelang peakok, dia sengaja melepaskanmu. Dia bilang jangan bunuh kamu, atau aku akan menyesalinya nanti. Dia bahkan menduga kita bersaudara. Bagaimana mungkin? Kong Yunxin terkejut. Pada saat itu, Xiao Chen sudah tahu tentang hubungannya dengan Ye Zifeng. Bukan hanya itu, dia mungkin tahu kita semua berasal dari alam kegelapan, jadi dia tidak membantuku memulihkan ingatanku. Kata Ye Zifeng, entah itu metode guru atau metode Dewa Takdir, dia bisa melihat kekurangannya. Ada orang-orang luar biasa seperti itu di alam dewa. Dewa Karma terkejut dan bertanya, Zifeng, bisakah kau menghubunginya sekarang? Aku ingin bertemu dengannya. Gerbang pemanggilan ini pernah digunakan sekali, dan sekarang tidak efektif. Leng Wulei menggelengkan kepalanya. Selama 60 tahun terakhir, dia dan sekelompok orang yang kembali telah menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Aku tidak tahu di mana mereka berada atau apa yang mereka lakukan. Bab 1597. 60 tahun di dunia luar, 3000 tahun di dunia abadi. Selama 3000 tahun ini, semua orang telah berlatih dengan tekun, bahkan Yaki dan Kilin kecil, dan tidak ada seorang pun yang mengendur. Karena, kesempatan tidak boleh dilewatkan. Xiao Chen menyatu dengan alam abadi, menjadi perwujudan jalan surga dan jalan agung. Ketika semua orang berlatih, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Xiao Chen ada di samping mereka, dan bahkan pengertian dan pemahaman Xiao Chen tentang Tao akan tersampaikan kepada mereka secara tak terlihat. Ini tidak diragukan lagi merupakan praktik curang. Mereka tidak membutuhkan bakat luar biasa, pemahaman luar biasa, atau bahkan pemikiran serius. Mereka cukup duduk santai dan menikmati hasil kerja keras mereka. Saat mereka menemui hambatan dalam kultivasi mereka, pemahaman Xiao Chen akan muncul dalam pikiran mereka, memberi mereka pencerahan mendadak. Sebelumnya mereka tidak pernah berani membayangkan bahwa bercocok tanam bisa dilakukan dengan cara yang begitu mudah, layaknya makan dan minum air, tanpa ada kesulitan apapun. Dalam lingkungan seperti ini, bahkan seekor babi dapat menjadi kaisar babi tertinggi setelah beberapa tahun. Kesempatan ini unik dan tidak akan pernah datang lagi. Agar Xiao Chen bisa berubah ke kondisi ini, ia pasti telah melakukan pengorbanan yang besar. Jika mereka tidak menghargainya kali ini, apakah mereka masih berharap Xiao Chen melakukannya lagi? Jadi, semua orang berlomba melawan waktu. 3000 tahun terasa lama, tetapi orang-orang sama sekali tidak merasakannya. Malahan, ketika mereka memikirkan berapa lama waktu yang telah berlalu, mereka mulai merasa gugup, berpikir bahwa waktu berlalu terlalu cepat. Di antara semua praktisi di alam abadi, ada 3 yang paling istimewa. Yang pertama adalah Meng Qing. Faktanya, ia mengalami perubahan yang luar biasa setelah dibunuh. Jiwa leluhur di dalam tubuhnya bagaikan banjir yang menerobos bendungan.
Kekuatannya tak terbatas dan benar-benar berada di bawah kendalinya dan digunakan olehnya. 3.000 tahun akumulasi dan sedimentasi, menyerap dengan gila-gilaan, kekuatannya. Yang kedua adalah Taichu. Selama 2.000 tahun pertama, ia, seperti orang lain, berlatih sesuai dengan bimbingan misterius Xiao Chen, dan kultivasinya meningkat pesat. Namun 2.000 tahun kemudian, ia memulai jalan kehancurannya, memutus pengaruh Xiao Chen padanya dan menemukan jalannya sendiri. Dapat dikatakan bahwa sisa orang yang hadir berada di bawah bimbingan dan pengaruh Xiao Chen, dan menunjukkan tanda-tanda menjadi pengikut Xiao Chen. Jika kau menjadi pengikut, kau akan berada di bawah bayang-bayang Xiao Chen selama sisa hidupmu dan tidak akan pernah bisa melampaui Xiao Chen. Namun Taichu menciptakan jalannya sendiri, yaitu eksistensi yang mandiri. Adapun eksistensi istimewa yang ketiga, mungkin tidak dapat disebut manusia, melainkan Chaos Green Lotus. Yang lain sedang berlatih, dan Chaos Green Lotus juga sedang berlatih. Tentu saja, cara kultivasinya sangat berbeda, benar-benar selaras dengan kehendak Xiao Chen, bahkan menyatu dengan alam abadi, berubah menjadi vitalitas segala sesuatu. Semua praktisi di alam abadi terpengaruh olehnya dan tanpa sadar menyadari jalan vitalitas yang agung. Terutama Pei Anqi. Ia sudah memiliki tanda Dao Agung yang diberikan Xiao Chen, dan selama periode ini ia merasakan vitalitas paling primitif dari teratai hijau kekacauan. Dao Agung kehidupannya hampir sempurna. Setelah 3.000 tahun integrasi spiritual dengan Xiao Chen, Chaos Green Lotus mulai tumbuh secara eksplosif, dan energi kekacauan menghilang ke alam abadi, seperti Big Bang, yang menciptakan dunia. 3.000 tahun yang lalu, alam abadi mungkin hanya seukuran sebuah planet. Namun kini, alam abadi telah benar-benar menjadi sebuah alam semesta, dengan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya, galaksi-galaksi yang tak berujung, luas dan tak terduga. Inilah kekuatan penciptaan. Dalam keadaan tak sadarkan diri, langit dan bumi tiba-tiba dipenuhi cahaya warna-warni, dan partikel-partikel yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari bintang-bintang di alam semesta, lalu berangsur-angsur mengembun menjadi sosok yang dikenal di langit. Itulah Xiao Chen, penjelmaan jalan surga dan jalan agung. Meskipun ia telah meninggalkan tubuh fisiknya, itu hanya sementara. Selama ia memiliki niat, tubuh fisik yang telah hilang itu dapat dikumpulkan kembali kapan saja dan tetap utuh. Menggambarkannya sebagai abadi terlalu kekanak-kanakan. Ia mengendalikan takdirnya sendiri, sebab dan akibat, serta reinkarnasinya, dan mengembangkan jalan vitalitas yang agung. Ia bahkan dapat menciptakan asal-usul dan ketiadaan. Ia benar-benar abadi dan tak akan pernah mati. Semua orang melakukan pekerjaan dengan baik. Xiao Chen melirik semua orang yang tengah asyik berkultivasi dan tersenyum puas. Bahkan mereka yang kurang berbakat seperti Yin Chong dan Wan Hong telah membuat kemajuan pesat, belum lagi di Tian, Ye Yanyao dan lainnya. Tentu saja, hal yang paling menakjubkan adalah Taichu. Orang ini benar-benar melakukannya. Dia benar-benar memutus pengaruhnya sendiri. Dengan sapuan lain dari indera kedewaannya, Xiao Chen melihat Meng Qing. Meng Qing sepertinya baru saja bangun saat itu. Ketika melihat Xiao Chen, ia terkejut dan bersemangat, hampir berteriak. Namun Xiao Chen tiba-tiba muncul di hadapannya, memberi isyarat untuk membungkamnya, lalu menariknya dan menghilang ke kedalaman langit berbintang, menjauh dari semua orang. Ketika mereka sudah cukup jauh, Xiao Chen melambaikan tangannya untuk membuat penghalang kedap suara agar tidak mengganggu latihan orang lain, lalu menatap Meng Qing lagi. Meng Qing, kemajuanmu lebih cepat dari yang aku duga. Meng Qing, yang telah sepenuhnya menyatu dengan jiwa leluhurnya, telah tumbuh dengan pesat. Ia kini telah menjadi Raja Suci tingkat menengah, memancarkan aura damai dan mulia. Sosoknya tinggi dan ramping, rambutnya panjang bak tinta, tulangnya putih, dan kulitnya sedingin es. Ia mengenakan gaun putih sederhana, namun penampilannya sungguh memukau. Semuanya berkat kultivasimu. Tanpa kultivasimu, mimpi hari ini takkan ada. Jiwa leluhur adalah perwujudan hukum es. Meng Qing secara alami juga ahli dalam ilmu pedang dan hukum es, serta memiliki temperamen yang sangat dingin dan elegan. Namun di hadapan Xiao Chen, dia tidak bisa bersikap dingin dan anggun, hatinya dipenuhi kelembutan dan kekaguman. Sepanjang perjalanan, dia memang benar-benar terkesan dengan Xiao Chen. Xiao Chen tidak hanya kuat, tetapi juga toleran dan bertanggung jawab. Ia jelas telah mencapai titik tertinggi dan telah lama melampaui batas, tetapi ia tidak pernah meninggalkan orang-orang di sekitarnya. Selema apapun mereka, ia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi mereka. Di masa sulit ini, jika bukan karena Xiao Chen, mereka semua akan seperti rumput liar, berjuang untuk bertahan hidup. Tidak perlu memanggilku seperti itu sekarang, kan? Kata Xiao Chen sambil tersenyum. Awalnya, aku hanya ingin menghukummu sedikit, tapi karena kita sudah akrab, kau bisa memanggilku dengan namaku saja. Kalau kau mau memberiku kesempatan, panggil saja aku Kakak Xiao. Xiao Chen sebenarnya lebih suka berinteraksi dengan orang-orang seusianya. Meskipun Ouyang Yi sangat lemah, dia tidak mendiskriminasinya. Jika Meng Qing tetap berada di sisiku sebagai pelayan sepanjang waktu, itu akan menjadi penghinaan baginya. Tidak. Niat baik Xiao Chen ditanggapi dengan ketidaksetujuan oleh Meng Qing, yang menggelengkan kepalanya dengan serius. Aku suka gelar ini karena hanya milikku. Dengan baik, Xiao Chen terdiam. Sungguh sulit untuk memahami pikiran seorang wanita. Tetapi karena itu adalah permintaan Meng Qing sendiri, dia tidak banyak bicara. Setelah berpikir sejenak, dia memanggil Xiao Xing.
Mendengar ini, Chaos Green Lotus segera muncul dan melilit Xiao Chen dengan sangat erat. Teratai hijau Chaos juga mengalami perubahan penampilan yang signifikan. Tak hanya mekar, ia bahkan menghasilkan 3 biji teratai di jantungnya. 2 di antaranya berwarna hijau muda, jelas belum matang dan masih dalam tahap kehamilan. Yang satunya lagi sangat penuh, warnanya coklat tua, dan menunjukkan tanda-tanda retak, yang menunjukkan buah itu sudah matang. Xiao Chen mengambil biji teratai coklat tua yang sudah matang dan menyerahkannya kepada Meng Qing, haluskan dan seraplah. Bab 1598. Ini. Tubuh halus Meng Qing bergetar, dan dia tidak berani menerimanya sedetik pun. Setelah sekian lama, dia tentu sudah tahu tingkat harta karun Chaos Green Lotus itu. Menurut legenda, itu adalah harta paling berharga di dunia kuno yang dapat menciptakan dunia dan melahirkan dewa iblis kekacauan. Biji teratai seperti itu setara dengan energi dewa iblis kekacauan. Legenda mengatakan bahwa Pangu, pencipta dunia, lahir dari biji teratai kekacauan. Saat ini, Chaos Green Lotus baru menghasilkan 3 biji teratai, 2 di antaranya belum matang, dan hanya satu ini yang matang, artinya ia unik. Tapi Xiao Chen ingin memberikan biji teratai unik ini padanya. Pak, saya tidak bisa menerimanya. Harganya terlalu mahal. Meng Qing benar-benar tersanjung. Xiao Chen bisa menggunakan benih teratai Chaos yang unik ini sendiri atau memberikannya kepada Xia Xiyun atau Ye Yufei. Kapan gilirannya? Dia tahu bahwa dalam pikiran Xiao Chen, Xia Xiyun dan Ye Yufei adalah yang paling penting, dan kemudian ada Pei Anqi, atau mungkin seseorang yang tidak dikenalnya. Ia bersikeras menjadi pelayan Xiao Chen karena tak ada yang bisa menyainginya untuk mendapatkan status ini. Meskipun sederhana, ia tetap punya tempat. Namun kini hadiah Xiao Chen membuatnya merasa bingung dan kehilangan arah. Sekarang benih teratai Chaos sudah dikandung, sayang sekali kalau tidak digunakan. Kata Xiao Chen, kalau dibiarkan berkembang biak sendiri, mungkin butuh jutaan tahun sebelum kehidupan baru muncul. Prosesnya terlalu lama, dan aku tidak suka. Jika miliaran tahun kemudian, benih teratai kekacauan melahirkan dewa iblis kekacauan, dia tidak akan berada di bawah kendalinya dan bahkan mungkin menentangnya. Daripada melakukan ini, lebih baik membantu Meng Qing, setidaknya Meng Qing tidak akan pernah mengkhianatinya. Meski begitu, kenapa tidak diberikan saja pada Yu Fei dan Ying Sui? Tanya Meng Qing gugup. Mereka. Xiao Chen mendesah, mungkin ini keinginan egoisku. Mereka memiliki busur ilahi Moon Slashing dan Candle Dragon, dan kekuatan mereka meningkat pesat, yang sudah lebih dari cukup. Aku tidak ingin mereka bertarung, mempertaruhkan nyawa, atau menghadapi bahaya. Tapi harapanku padamu berbeda. Kuharap kau bisa menjadi yang terkuat dan mencapai puncak Dao Agung. Jika kau menghadapi bahaya, kuharap kau juga bisa bertarung. Tentu saja, aku akan bersamamu. Meng Qing merasa tersanjung, tetapi Xiao Chen merasa menyesal dalam hatinya. Dia memberi Meng Qing benih teratai kekacauan karena dia benar-benar berharap Meng Qing dapat berdiri di garis depan dan menjadi orang pertama yang melangkah maju dan melindungi yang lain jika pertempuran pecah. Ini tentu saja sangat menyakitkan. Namun, setelah teralihkan sejenak, Meng Qing tersenyum lagi dan mengambil benih teratai kekacauan dari tangan Xiao Chen. Kalau begitu, aku terima saja. Jika Xiao Chen hanya memberinya biji teratai Chaos, dia benar-benar tidak akan berani menerimanya. Itu terlalu abnormal. Tetapi jika dia ingin meningkatkan kekuatannya untuk bertarung dan melindungi orang lain, dia akan merasa jauh lebih baik. Ia tidak merasa dirugikan. Sebaliknya, bisa bertarung berdampingan dengan Xiao Chen adalah keinginannya yang telah lama ia dambakan. Meng Qing terus berlatih, berusaha menyerap benih teratai kekacauan, sementara Xiao Chen berkelana di alam semesta abadi, berusaha menyusun aturan sejati Dao Surgawi dan memadatkan asal sejati Dao Agung. Lagi pula, dia tidak selalu bisa mengubah dirinya sendiri, dia tidak punya banyak waktu. Ciptakan reinkarnasi terlebih dahulu. Pikiran Xiao Chen bergerak, dan dengan pukulan, dia membuka ruang dan membagi alam semesta abadi menjadi 2. Dia berencana menggunakan setengahnya untuk membuat jalur reinkarnasi ke dunia bawah. Ketika ia memahami jalur reinkarnasi, ia membayangkan menciptakan jalur reinkarnasi yang nyata, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkannya pada saat itu. Sekarang, dia memiliki kemampuan ini. Dia melambaikan tangannya untuk membuka ruang, menciptakan jembatan Naihe, jalan mata air kuning, sungai terlupakan, dan teras Wangxiang. Tentu saja, ini hanya bentuk yang dangkal. Apa yang benar-benar dapat menentukan reinkarnasi adalah sistem reinkarnasi yang lengkap dan hukum reinkarnasi yang kuat. Ini seperti program dengan kerangka kerja latar depan dan kode latar belakang. Kode latar belakang adalah inti yang benar-benar membuat program berjalan. Xiao Chen, seperti sebelumnya, mengubah dirinya menjadi reinkarnasi dan memasuki siklus reinkarnasi. Butuh 1000 tahun baginya untuk menyelesaikan jalur reinkarnasi. 1000 tahun kemudian, Meng Qing terbangun lagi, dan Ye Yufei, Xiao Ying Sui dan banyak lainnya juga terbangun dan keluar dari trans mereka. Meng Qing, bagaimana perasaanmu? Xiao Chen bertanya sambil memeriksa kondisi Meng Qing. Dia belum pernah melihat efek dari Chaos Lotus Seeds dan tidak yakin apa itu. Ada efeknya. Aku telah mencapai alam suci agung, tapi belum memuaskan. Meng Qing menghela napas, merasa telah mengecewakan Xiao Chen. Dalam 1000 tahun, ia mencapai tingkat Sein Agung tingkat menengah dari Sein King tingkat menengah.
Ini adalah kecepatan kultivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yang dapat membuat banyak orang kuat ternganga karena terkejut dan iri. Namun Meng Qing tidak merasa puas. Bukan karena dia terlalu ambisius, tapi dia membawa jiwa leluhurnya dan telah menyerap benih teratai chaos. Logikanya, seharusnya dia tidak hanya membuat kemajuan sejauh ini. Terlebih lagi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dalam 1000 tahun terakhir, dia lebih mengandalkan jiwa leluhur untuk meningkatkan dirinya, dan efek dari biji teratai kekacauan hanya memberikan sebagian yang sangat kecil. Itulah sesuatu yang dapat melahirkan iblis kekacauan, jadi mengapa jika menyangkut diriku, pengaruhnya begitu kecil? Sebenarnya, ini sudah sangat bagus. Benih teratai kekacauan telah berakar dan tumbuh di tubuhmu, tetapi kau belum mulai menyerap energinya. Kata Xiao Chen. Benarkah begitu? Meng Qing khawatir Xiao Chen hanya menghiburnya. Tentu saja, benih teratai kekacauan bukanlah benda biasa. Tidak realistis untuk menyerap energinya dengan mudah menggunakan metode biasa. Kata Xiao Chen, santai saja. Perjalananmu masih panjang. Ya, Meng Qing mengangguk. Xiao Chen, baru 4000 tahun berlalu. Apakah kita masih perlu terus berlatih? Tanya Ye Yufei. Tidak perlu, ayo kita bersiap-siap. Xiao Chen menghela napas, alam kegelapan sudah menyerbu alam dewa. Mungkin di luar sana sedang kacau sekarang, dan banyak tempat telah jatuh. Apakah kita siap bertempur? Saatnya akhirnya tiba. Ditian berdiri, memancarkan semangat juang yang tinggi. Ia memiliki jiwa Kaisar Iblis Juetian, yang setara dengan dua jiwa yang menyatu, dan juga memiliki kekuatan naga leluhur Taixu. Ia telah membuat kemajuan pesat dalam 4000 tahun terakhir dan sangat ingin menguji kekuatan tempurnya. Pergilah keluar, kamu akan punya cukup banyak musuh untuk dibunuh. Xiao Chen tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk membuat sumur di depan semua orang. Sumur itu berdiameter 2 meter dan berisi air, tetapi jelas bukan air biasa. Sumur itu dipenuhi aura jiwa yang sulit dijelaskan. Apa ini? Semua orang menatap Xiao Chen dengan bingung. Ini sumur reinkarnasi. Begitu kau melewatinya, kau akan diteleportasi keluar. Kata Xiao Chen. Kenapa repot sekali? Tidak bisakah kau memindahkan kami semua sekaligus? Ye Yanyao terkejut. Xiao Chen adalah pengendali alam semesta abadi, dan memindahkan orang hanyalah masalah pikiran. Hanya satu orang yang dapat masuk dan keluar dari reinkarnasi ini dengan baik pada satu waktu, yang terlalu merepotkan. Tentu saja ini penting. Kau hanya membutuhkannya sekali ini saja. Kau tidak perlu lagi melewati sumur samsara di masa depan. Jelas Xiao Chen. Sumur samsara dapat menyucikan jiwamu dan menghubungkannya dengan alam abadi. Setelah Xiao Chen mengatakan ini, meskipun semua orang masih bingung, mereka tidak melanjutkan bertanya. Mereka mempercayai Xiao Chen tanpa syarat. Semua orang melewati reinkarnasi dengan baik dan tertib dan mulai kembali ke dunia luar. Bab 1599. Saat pertama kali memasuki alam abadi, saya berada di istana Si Huang, dan saat keluar, tentu saja saya masih berada di dekatnya, dan pada dasarnya tidak bergerak. Tetapi setelah semua orang muncul, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada jejak aura asli istana Si Huang. Lingkungan sekitar diselimuti kegelapan, dengan dinding-dinding yang runtuh dan reruntuhan di mana-mana. Kamar tidur Kaisar Si yang tak jauh dari sana jelas terbelah dua oleh senjata tajam. Brengsek. Si Lier, Si Hongyan, Luo Zihan, dan Si Siner langsung marah. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, alam kegelapan tidak hanya menginvasi alam ilahi, tetapi perang juga telah menyebar ke alam ilahi nirvana. Jelas, perang ini sudah berlangsung cukup lama. Lagi pula, alam ilahi nirvana berada di 4 penjuru alam ilahi, dan tidak menyebar dari surga atas ke sini dalam waktu 1 atau 2 hari. Xiao Chen, sudah berapa lama kau merasakan aura dunia gelap? Tanya Si Lier. Di alam abadi, persepsi setiap orang terisolasi, dan mungkin hanya Xiao Chen yang dapat memahami dunia luar. Di alam abadi, itu terjadi 1000 tahun yang lalu. Di alam ilahi, itu terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Padahal, saat itu dia dengan sepenuh hati membantu semua orang meningkatkan kekuatannya, dan dia hanya merasakannya samar-samar dan tidak terlalu memperhatikannya. Perang pasti akan menimbulkan korban, dan dia tidak dapat menghentikannya. 20 tahun seharusnya bukan titik balik. Masih banyak dewa di surga atas. Kata Pei Anqi. Itu hanya pemanasan. Kata Xiao Chen, iblis yang muncul sekarang hanyalah garda terdepan. Pertempuran sesungguhnya belum dimulai. Sekalipun mereka garda depan, pemimpinnya harus luar biasa. Lagi pula, alam kegelapanlah yang memulai invasi. Kalau garda depan kalah mudah, bukankah itu tamparan keras? Saat Ditian berbicara, garis keturunan Kaisar Iblis dan kekuatan naga leluhur di tubuhnya mulai bergerak, seolah-olah dia ingin segera menemukan kepala iblis untuk bertempur. Xiao Chen terdiam melihat ini. Ia tak bisa menahan diri untuk berkata, Ditian, aku tidak bermaksud mengecilkan hatimu. Masih terlalu dini bagimu untuk berhadapan langsung dengan pemimpin iblis. Seperti yang dikatakan Ditian, alam kegelapan mengambil inisiatif untuk menyerang, jadi bagaimana mungkin mereka membiarkan diri mereka menderita kekalahan sejak awal. Pemimpin pasukan pelopor ini pasti bukan orang biasa, dan pastilah merupakan salah satu tulang punggung kekuatan dunia gelap. Ditian memahami prinsip ini, namun ia masih berani berpikir untuk berhadapan langsung dengan pemimpin klan iblis. Ia benar-benar maniak pertempuran. Hanya yang kuat yang bisa menantang.
Aku tidak menginginkan kemenangan terus-menerus, aku hanya menginginkan kekalahan telak. Ditian berpikir sebaliknya, tidak mencari kemenangan, melainkan hanya mencari kekalahan, dan mencari kemajuan dalam kekalahan. Baiklah, lain kali aku bertemu pemimpin mereka, aku akan membiarkanmu menjadi orang pertama yang pergi. Xiao Chen yakin. Mencari kekalahan adalah mentalitas yang baik, tetapi jika jurang pemisahnya terlalu besar, kekalahan telak tidak akan berarti apa-apa dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Hei, mengapa masih ada orang yang hidup di sini? Tiba-tiba, dengan kata-kata kejutan, sekelompok prajurit iblis bersenjata lengkap berkeliaran di dekatnya dan menemukan Xiao Chen dan yang lainnya. Jika ada ikan yang lolos dari jaring, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Para prajurit iblis yang mengikuti jalan pembunuhan itu sama sekali tidak peduli dengan alasan apapun. Mereka mengangkat pedang iblis dan tombak iblis mereka, lalu menyerbu Xiao Chen dan yang lainnya. Bayar nyawa orang-orang tak bersalah di alam nirvana. Luo Zihan dipenuhi amarah, rok ungunya berkibar, dan dengan jentikan telapak tangannya, kekuatan suci yang sebanding dengan Raja Suci meledak, menyebabkan langit berguncang dan retak. Ribuan prajurit iblis yang belum mendekat langsung menjadi abu di tempat, tak meninggalkan jejak jasad mereka. Alam Raja Suci. Zihan, aku tidak menyangka kau sudah mencapai level ini. Siliar terkejut dan merasa rendah diri. Alasan mengapa Luo Zihan dipilih sebagai tuan muda istana sepenuhnya demi Xiao Chen. Tanpa diduga, Luo Zihan kini benar-benar membuktikan kemampuannya dan telah melampauinya. Sebenarnya, aku menerima warisan dari seorang sakti di makam samsara. Sebelumnya, karena aku memasuki jalan kecil, aku tidak membuat banyak kemajuan. Namun, setelah Xiao Chen membantu memotong jalan itu, warisan dari sakti itu menunjukkan kelebihannya. Hanya saja, titik awalku lebih tinggi darimu, guru, dan itu tidak memperhitungkan kemampuanku sendiri. Luo Zihan tidak terlena dengan pencapaiannya. Ia tahu bahwa semua yang dimilikinya saat ini berasal dari Xiao Chen. Awalnya dia tidak mengenal Xiao Chen, tetapi mereka menjadi akrab karena Xiao Chen duduk di tempat duduknya di jamuan makan istana Si. Xiao Chen mungkin merekomendasikan dirinya sendiri kepada Kaisar Si berdasarkan dorongan hati, dan entah bagaimana ia menjadi kepala istana muda di istana Kaisar Si dan muridnya. Kemudian Xiao Chen membawanya ke makam reinkarnasi. Pertemuan dalam hidup sungguh indah. Sekarang tim kita sudah menjadi kekuatan teratas di alam dewa, bisakah kita setara dengan klan dewa? Kata An Yi sambil tersenyum. Jika kita mengikut sertakan Xiao Chen, kita mungkin bisa melampaui klan dewa. Tanpa Xiao Chen, kita mungkin masih sedikit lebih buruk daripada klan dewa. Ye Yanyao membuat analisis rasional yang langka. Meskipun semua orang di alam abadi telah berkultivasi selama 4000 tahun dan kekuatan mereka telah meningkat puluhan kali lipat, tetapi saya khawatir tidak ada seorang pun yang dapat mengejar Xiao Chen, dan tidak realistis untuk mendekati level Xiao Chen. Tentu saja guru harus diperhitungkan. Dia tulang punggung kita. Kata An Yi, tanpa guru, bagaimana kita semua bisa bersatu? Jangan sombong sama anak ini, nanti dia bangga. Guk-guk. Teriak Yaki, masih dalam wujud anjing tanahnya, apa masih ada iblis di luar sana? Aku bahkan belum mulai menunjukkan kekuatanku. Ada iblis di sekitar kita, tapi ayo kita pergi ke klan es dulu. Situasi di sana sepertinya tidak optimis. Xiao Chen sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba berkata, apakah klan es sedang dalam krisis? Meng Qing dan Meng Yixian sama-sama tercengang. Xiao Chen tidak membuang waktu dan menggunakan Sky Breaking Slash lagi, menerobos batasan spasial dengan satu tebasan dan membuka saluran spasial langsung ke sekitar klan es. Ini tidak diragukan lagi lebih efisien daripada Boundary Breaking Talisman dan Teleportation Array. Dalam sekejap, kelompok itu muncul di wilayah Bintang Liuyun. Wilayah Bintang Liuyun yang dulu makmur dan ramai kini menjadi reruntuhan berbintang. Planet-planet yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah dibantai atau diperbudak, dan atmosfer kegelapan dan pembunuhan merajalela, memberi orang-orang perasaan kematian dan keheningan yang menyeramkan. Pada jarak ini, semua orang segera merasakan bahwa ribuan mil jauhnya, aura iblis yang sangat kuat tengah berkumpul. Arah itu tepatnya adalah tempat klan es berada. Yixuan, ayo kita bunuh mereka. Meng Qing marah. Namun Meng Yixuan lebih cemas darinya dan bergegas keluar, Meng Qing, akulah pemimpin klan es sekarang, biarkan aku menunjukkan kemampuanku sekali ini. Tanpa menunggu jawaban Meng Qing, Yaki pun langsung lari dan menyusul Meng Yixuan sambil mengumpat, kalian berdua gadis kecil, minggirlah dan biarkan aku yang datang. Haha, sepertinya mangsanya banyak sekali. Satu orang mungkin tidak akan sanggup menanganinya. Ayo kita bagi. Siapapun yang menangkapnya duluan, dia yang dapat. Yan Huang, Ye Yanyao, Si Hongyan, Ditian, dan yang lainnya bergegas keluar satu demi satu. Setelah 4000 tahun berlatih, mereka ingin melampiaskan amarah mereka saat ini dan ingin mencari musuh untuk menguji kemampuan mereka. Ketika berhadapan dengan setan, Anda tidak perlu bersikap hati-hati atau menahan diri, Anda cukup bersenang-senang saja. Xiao Chen, Ye Yufei dan yang lainnya yang bersabar akhirnya sampai pada akhirnya. Meng Qing ingin mengambil tindakan, tetapi melihat orang lain begitu lapar, dia tidak memperjuangkannya. Namun, dia mempunyai firasat bahwa tim iblis yang menyerang klan es itu luar biasa dan ada makhluk kuat yang tidak lebih lemah darinya. Bab 1600
Di luar penghalang klan es, pasukan besar iblis berkumpul, berjumlah sedikitnya 100.000. Terlebih lagi, ini jelas merupakan pasukan reguler. Pasukannya diatur dengan sangat tertib dan serius, dengan seragam dan kekuatan yang kuat. Bahkan seorang prajurit kecil, yang berdiri dalam tim yang rapi dan serius, dapat memancarkan aura yang menakutkan. Pasukan iblis memiliki 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar. Di tengahnya berdiri singgasana kerangka. Di atas singgasana, seorang pria bertampang tegas mengenakan baju perang berwarna coklat bersandar dengan mata sedikit terpejam, seolah sedang tidur siang. Di garis depan, beberapa jenderal iblis bekerja sama untuk menyerang penghalang klan es, tetapi mereka tampaknya tidak menggunakan kekuatan penuh dan tidak terburu-buru untuk menghancurkan penghalang tersebut. Berhenti. Meng Yixiwan menyerbu dan mengayunkan bilah es, membekukan ruang dan menghancurkannya. Engah, engah, engah. Pedang es itu menyapu, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya mati dalam sekejap, dan darah iblis mewarnai langit berbintang menjadi merah. Beraninya seekor semut bertindak sekeras itu. Para jenderal iblis itu sangat marah, memancarkan tekanan yang tidak lebih lemah dari Meng Yixiwan. Meng Yixiwan tidak pernah memasuki makam reinkarnasi dan tidak pernah menerima warisan apapun. Meskipun kekuatannya meningkat pesat setelah mencapai dao kehancuran, ia masih belum sekuat Luo Zihan dan kini hanya setengah langkah Raja Suci. Dan para jenderal iblis itu semuanya berada pada level Raja setengah langkah suci. Beberapa orang bergabung dan langsung mengalahkan Meng Yixiwan. Guk-guk. Pada saat itu, seekor anjing lokal tiba-tiba menerkam dengan ganas, menggigit dan memakan 2 jenderal iblis Raja Suci setengah langkah hingga berkeping-keping. Anjing jenis apa ini? Para jenderal iblis lainnya tercengang. Dunia iblis juga punya anjing iblis, tapi mereka bahkan tidak sedekat anjing lokal ini. Jangan panik, itu hanya anjing buas. Seorang jenderal iblis tingkat tinggi datang dengan tombak ajaib di tangannya, memancarkan aura sejati seorang Raja Suci, dan ingin mengambil nyawa Yaki. Kau iblis rendahan, tapi kau begitu sombong. Kau membuatku marah. Yaki tidak menghindar sama sekali, melainkan berlari liar dan membuka mulutnya untuk menggigit lagi. Ah! Para jenderal iblis tingkat Raja Suci tidak mampu menahan kemampuan menggigit Yaki yang kuat. Mereka digigit hingga berkeping-keping hanya dalam 2 atau 3 gigitan, dan jiwa mereka pun tertelan. Sial, baunya aneh. Yaki menggigit lidahnya dan mengeluarkan beberapa suapan air liur, penuh rasa jijik dan mual. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan terbesar bagi setan yang menganggap dirinya tinggi. Tapi dia adalah jenderal iblis tingkat Raja Suci. Jika dia berkontribusi sedikit lagi, dia akan dipromosikan menjadi iblis surgawi. Namun, dia dibunuh oleh anjing ini hanya dalam 2 gigitan. Bukankah itu terlalu mengerikan? Tuan Raja Xian, cepat bangun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Seorang jenderal iblis buru-buru membangunkan pria berwajah dingin di singgasana kerangka itu. Terlalu berisik. Pria dingin itu tidak membuka matanya, tetapi ada sedikit nada tidak senang dalam suaranya. Ledakan. Tubuh jenderal iblis di depannya meledak tanpa alasan dan berubah menjadi ketiadaan. Bukan mereka yang aku tunggu. Pria tegas itu mengatakan hal itu dengan acuh tak acuh tanpa membuka matanya. Bukannya dia tidak tahu kalau ada yang membuat masalah, dia hanya tidak tertarik. Orang ini tidak sederhana. Ditian dan Yan Huang saling berpandangan dengan tatapan waspada. Jenderal iblis yang menguap itu hanya seorang Raja Suci setengah langkah, dan mereka dapat membunuhnya dengan mudah. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana pria di atas tahta itu membunuh jenderal iblis. Pada saat itu, tidak ada fluktuasi energi yang terasa sama sekali. Sombong sekali. Yaki menatap Raja Kegelapan Ungu dan berteriak kesal, bajingan di sana, kemarilah dan lawan aku. Lancang. 10 jenderal iblis bergabung dan bergegas keluar untuk memblokir Yaki. Di belakang mereka, 100.000 prajurit iblis lainnya mulai berbaris dan mengandalkan formasi untuk mengirimkan kekuatan sihir kepada mereka. 10 jenderal iblis itu awalnya hanya 3 Raja Suci tingkat rendah dan 7 Raja Suci setengah langkah, tetapi setelah diisi ulang dengan kekuatan sihir dari formasi dan prajurit iblis, mereka semua secara paksa dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. 3 Raja Suci tingkat menengah dan 7 Raja Suci tingkat rendah. Membunuh. 10 jenderal iblis agung memiliki energi iblis yang tak habis-habisnya, melampaui batas mereka. Kekuatan iblis mereka mengguncang langit dan bumi, dan kekuatan mereka menelan galaksi sejauh jutaan mil. Anjing kecil, biarkan aku membantumu. Ye Yanyao berubah menjadi rubah ekor 10 dan memasuki medan perang. Dengan satu cakar, meskipun ia gagal mengalahkan 10 jenderal iblis, ribuan prajurit iblis diserang balik oleh kekuatan mengerikan tersebut, terluka parah di tempat, dan melarikan diri dari formasi sihir. Rubah bau, kalau kau terus berteriak, aku akan menggigitmu. Yaki sangat marah sampai muntah darah. Panggilan, anjing kecil, itu terlalu memalukan. Wah, aku menolongmu karena kebaikan, tapi kau masih saja bersikap jahat padaku. Kata Ye Yanyao dengan marah. Kalian berdua, jangan berdebat saat menghadapi musuh yang kuat. Ayo bertarung dengan cepat dan tegas. Kaisar Tian melangkah maju, melambaikan tangannya, dan memanggil tombak pembunuh dewa. Kekuatan Kaisar Iblis dan kekuatan naga leluhur beresonansi, meledak dengan momentum yang sangat dahsyat. Ya Tuhan! Sebuah tembakan dilepaskan, dan ribuan hukum mengelilinginya, langit dan bumi bergetar, dan jalan raya bergemuruh. Peng!
Kedua Jenderal Iblis menanggung beban serangan itu, tubuh mereka tertusuk ujung tombak, dan darah berceceran sejauh ribuan mil. Pedang pertempuran jiwa surgawi. Kaisar Yan juga menggunakan keterampilan uniknya untuk menciptakan kembali 49 pedang pertempuran jiwa surgawi. Meskipun gerakannya tidak berubah, gerakan-gerakannya telah disublimasikan ke tingkat yang sama sekali berbeda. Setiap pedang tampaknya memiliki spiritualitas dan dapat menuntun ke jalan yang agung. Membunuh. Suara pembunuhan dan pedang terdengar, dan Kaisar Yan menerobos masuk ke dalam susunan sihir sendirian, masuk dan keluar 3 kali, dan langsung membunuh 10.000 prajurit iblis dan seorang jenderal iblis tingkat Raja Suci. Ayo ikut juga. Si Hongyan, An Yi, An Shaotang, dan yang lainnya tak mau kalah. Mereka masing-masing menggunakan cara ampuh untuk menerobos formasi sihir. Meskipun jumlah iblis lebih unggul, kualitas mereka jauh lebih rendah. Di bawah serangan yang begitu dahsyat, mereka dikalahkan dan menderita korban yang tak terhitung jumlahnya. Tidak lama kemudian, 7 dari 10 jenderal iblis tewas, dan hanya kurang dari 20.000 dari 100.000 prajurit iblis yang tersisa. Pada saat ini, formasi pasukan iblis benar-benar runtuh, dan semua orang ketakutan dan tanpa sadar mundur. Mereka hanya sekelompok antek, membosankan. Ye Yanyao dari ekor ke-10 belum puas dengan pembantaiannya. Melihat pasukan iblis mundur, ia mengarahkan pandangannya pada Raja Kegelapan Ungu di tahta kerangka. Orang ini mungkin cukup tangguh. Rubah kecil, dia milikku, kamu tidak boleh ikut campur. Yaki bergegas menuju Raja Kegelapan Ungu, takut kalau Ye Yanyao akan sampai di sana lebih dulu. Siapapun yang meraihnya pertama kali, dialah yang mendapatkannya. Ye Yanyao tidak mau menyerah. Dia menamparkan dengan cakarnya dari kejauhan, menghancurkan langit berbintang dan mengirimkan kekuatan mengerikan ke arah Raja Xian. Serangan Yaki dan Ye Yanyao mendekati Raja Xian hampir pada saat yang bersamaan. Tetapi pada saat ini, Raja Kegelapan Ungu akhirnya membuka matanya untuk pertama kalinya, dan sepasang pupil ungu jahatnya memancarkan cahaya aneh, yang sangat menyeramkan. Apakah kalian sudah cukup repot? Kata-kata dingin itu tiba-tiba meledak bagai guntur kacau yang menciptakan dunia. Ledakan. Kekuatan yang ditampar Ye Yanyao langsung lenyap di tempat, dan Yaki, yang begitu dekat, terkena hantaman dahsyat. Ia menjerit dan terpental. Apa? An Yi, An Shaotang, Ditian, dan yang lainnya semuanya berubah warna. Kekuatan Raja Kegelapan Ungu ini bahkan lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Wilayah ini sebenarnya bukan wilayah yurisdiksiku. Kudengar ada orang yang sangat menarik bersembunyi di sini, jadi aku datang untuk menemuinya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya, tapi kamu. Baiklah, kalian berdua cukup mampu, jadi aku akan membuat pengecualian dan membantu kalian meregangkan otot-otot kalian. Kata Raja Xian sambil berdiri dari singgasana tengkorak. Tiba-tiba, tekanan dahsyat yang tak terlukiskan melanda seluruh negeri. Bahkan orang-orang kuat seperti Kaisar Tian dan Kaisar Yan pun diliputi ketakutan dan gemetar tak terkendali. Raja Kegelapan Ungu ini jelas bukan seseorang yang dapat mereka tandingi. Bersambung.